nama saya Monica Luxiana, NIM 180531114 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian. Judul dari proposal saya adalah Dampak Pemberlakuan Kebijakan Work from Home atau WFH terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan langsung pada bab 1 atau bab pendahuluan, yaitu berisi latar belakang saya dalam memilih judul proposal. Latar belakang saya memilih judul proposal tersebut sendiri adalah seperti yang kita ketahui bahwa saat ini terjadi pandemi virus COVID-19 atau virus corona, yang dimana kemunculan virus ini pertama kali yaitu pada Desember tahun lalu di kota Wuhan, Cina. Dalam waktu cepat, pandemi tersebut merebak di seluruh dunia dan menjangkiti lebih dari 1 juta orang, termasuk di Indonesia sendiri, yaitu pada saat diumumkannya kasus pertama kali, yaitu pada Maret 2020. Pemerintah membentuk banyak kebijakan untuk menghindari penyebaran mata rantai virus ini. Seperti kebijakan-kebijakan tersebut seperti salah satunya social distancing, di mana setiap orang harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar virus tersebut tidak mudah terjangkit kepada orang lainnya. Dampak dari virus ini sangat banyak di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Seperti di bidang pendidikan, setiap diberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring, dan juga pada bidang pekerjaan atau bidang sosial, yaitu diberlakukannya kebijakan work from home atau bekerja dari rumah, yaitu secara dalam jaringan, di mana setiap pekerja dirumahkan dan tidak bekerja tidak bekerja secara langsung di kantor ataupun di tempat bekerja untuk menghindari kerumunan dan penyebaran mata rantai tersebut. Maka diberlakukanlah kebijakan work from home. Untuk work from home termasuk di wilayah Kota Sungai Penuh. Untuk itu saya atas latar belakang tersebut saya memilih judul dampak pemberlakuan work from home atau dampak pemberlakuan kebijakan work from home terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19, dengan tujuan saya untuk menganalisis bagaimana dampak work from home terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja selama pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saya akan langsung ke selanjutnya, yaitu identifikasi masalah saya, yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya sebutkan tadi, maka ada beberapa identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Lalu, kebijakan social distancing pada masa COVID-19. 3. Pemberlakuan kebijakan work from home bagi para pekerja selama pandemi COVID-19. Yang keempat, efektivitas kinerja para pekerja selama menjalankan work from home selama pandemi COVID-19. Lalu yang kelima, yaitu produktivitas para pekerja saat menjalankan kebijakan work from home selama pandemi COVID-19. Lalu terakhir, dampak dari work from home terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja selama pandemi COVID-19 serta kekurangan dan kelebihan pada kebijakan work from home ini. Berdasarkan identifikasi masalah, saya membatasi masalah karena mengingat keterbatasan dari segi waktu dan kemampuan. Dengan demikian, saya membatasi masalah menjadi dampak pemberlakuan kebijakan work from home atau WFH terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah sebelumnya, saya membuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu pertama, bagaimana pemberlakuan work from home untuk para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19. Lalu, bagaimana dampak kebijakan work from home terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19. Lalu terakhir, yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan pemberlakuan kebijakan work from home bagi para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19.
Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian saya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja dampak atas pemberlakuan kebijakan work from home terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Saya akan melanjutkan pada bab 2 saya yang berisi kajian literatur atau deskripsi teori. Yaitu pertama kita akan membahas apa itu COVID-19. COVID-19 sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan dari mulai gejala ringan seperti flu, batuk, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan atau Tiongkok pada Desember lalu. Sekarang virus ini menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Adanya pandemi ini berdampak di berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Kebijakan pemerintah dilaksanakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini pada kehidupan masyarakat dan sangat berdampak besar pada kehidupan masyarakat baik di berbagai bidang apapun. Lalu saya akan membahas apa itu work from home. Work from home adalah sebuah konsep kerja di mana para karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Istilah ini sebenarnya sudah lama digunakan dan dikenal, khususnya bagi para pekerja lepas atau freelance. Jauh sebelum pandemi ini terjadi, beberapa perusahaan pun melaksanakan work from home untuk konsep kerjanya pada karyawannya. Konsep work from home adalah sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaan dari rumah melalui jaringan. Dan bekerja dari rumah memberikan beberapa dampak kelebihan dan kekurangan bagi para pekerjanya. Seperti kelebihannya yaitu para pekerja menganggap bahwa work from home ini fleksibel bagi para pekerja, namun beberapa kekurangannya seperti dianggap kurang efektif. Kondisi work from home ini juga berkaitan dengan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan jika dikaitkan dengan pandemi corona ini, di mana setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan keselamatan serta kesehatan dalam bekerja. Maka pemberlakuan work from home ini sebagai bentuk dari menghindari mata rantai penyebaran COVID. Selanjutnya yang saya bahas adalah mengenai efektivitas kinerja. Seperti yang kita ketahui, efektif secara umum dapat diartikan dengan melakukan sesuatu secara tepat. Efektif diartikan berkaitan dengan tepat atau tidaknya pemilihan sesuatu sehingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Istilah efektivitas sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, yakni untuk menggambarkan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai variabel produktivitas kerja. Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris yaitu produk atau result, outcome yang berkembang menjadi kata produktif yaitu hasil yang berarti menghasilkan. Hal ini dalam Indonesia produktivitas berarti kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu dalam organisasi kerja yang dapat diwujudkan dengan tercapainya suatu tujuan atau adanya keluaran atau output dari pekerjaan tersebut. Baiklah, itu yang saya bahas dalam bab 2 atau kajian literatur saya, yaitu ada 4 variabel. Yang pertama COVID-19, lalu atau virus corona tersebut, lalu kedua konsep dari work from home, selanjutnya adalah efektivitas kinerja dan produktivitas kerja. Saya akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini saya akan menjelaskan satu, yaitu jenis penelitian yang saya gunakan pada proposal saya ini. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pemberlakuan work from home terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas kerja para pekerja di wilayah Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID yang terjadi saat ini. Studi kasus sendiri merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan sebuah teori. Selanjutnya, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna mendalam dari sejumlah individu dan sekelompok orang yang dianggap berasal dari
sosial tersebut atau kemanusiaan. Lalu yang selanjutnya adalah populasi dan sampel dalam penelitian saya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah karyawan BUMN atau badan usaha milik negara, para pekerja kantoran, serta guru atau dosen di wilayah Kota Sungai Penuh. Responden atau sampel berjumlah 20 orang yang merupakan gabungan karyawan, pekerja kantoran, serta guru dan dosen di wilayah Kota Sungai Penuh. Teknik pengambilan sampel sendiri yaitu purposive sampling atau Purposive sampling adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Teknik pengumpulan data sendiri adalah teknik memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yaitu pertama, teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi, merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait pertanyaan penelitian melalui proses observasi langsung di lapangan. Peneliti di sana untuk mendapatkan bukti yang valid dalam laporan yang akan diserahkan. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi yang mereka amati selama proses penelitian. Dalam observasi ini sendiri, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan subjek, tapi tidak ikut aktif dan terlibat. Observasi dilakukan peneliti dengan harapan memperoleh informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Hal yang diamati yaitu cara kerja para responden ketika diberlakukannya kebijakan work from home, untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap kinerja dan produktivitas kerja para pekerja selama dilakukannya work from home ini di masa pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan data selanjutnya yang saya gunakan adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan untuk tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu saya sebagai peneliti atau pewawancara serta narasumber saya, yaitu responden saya. Melalui wawancara ini, saya akan menggali data dan informasi dan kerangka deskripsi dari objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara di mana yaitu wawancara bebas terpadu. Pertanyaan yang diajukan tidak tertuju pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam serta dikembangkan sesuai dengan kondisi dan tempat kejadian, yaitu sesuai dengan responden saya maka dapat saya kembangkan pertanyaannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai responden untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden. Terakhir dari teknik pengumpulan data saya yaitu menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini merupakan teknik pendukungnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada pelaksanaannya, data dokumentasi merupakan data sekunder, yaitu data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang melalui dokumen-dokumen yang terkait. Terakhir yang akan saya jelaskan adalah mengenai instrumen penelitian yang saya gunakan. Instrumen merupakan alat pada waktu meneliti menggunakan suatu metode. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Maka dari itu instrumen yang saya butuhkan dalam pedoman yaitu pada saat observasi saya membutuhkan pedoman observasi yang telah saya kerjakan. Lalu adanya pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan yang akan saya ajukan kepada para responden. Lalu ada alat perekam, kamera, serta alat tulis saat saya melakukan observasi, dan tentunya hal itu juga saya gunakan untuk dokumentasi saya. Lalu saya juga menggunakan instrumen dengan mencari data-data sekunder lainnya. Instrumen dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti sendiri yang disertakan alat bantuan berupa tape recorder, kamera, dan alat bantu lainnya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memiliki kedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan juga sebagai pelapor dari hasil penelitian tersebut. Baiklah, itulah hasil presentasi saya dari proposal saya yang berjudul Dampak Pemberlakuan Kebijakan Work from Home atau WFH terhadap efektivitas kinerja dan produktivitas para pekerja di Kota Sungai Penuh selama pandemi COVID-19 ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.